Pemirsa, banjir bandang dan longsor menerjang 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data BNPB pada Sabtu 29 November 2025, sedikitnya 303 orang menjadi korban meninggal dunia dan 278 jiwa hilang. Benarkah bencana ini akibat siklon tropis atau justru karena ekologi yang sudah rusak? Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Inilah detik-detik ketika puluhan rumah terseret banjir bandang yang menerjang permukiman di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh. Selain rumah warga, banjir juga mengakibatkan bangunan tempat ibadah rusak. Puluhan rumah warga dan tempat ibadah yang berada di bantaran Sungai Alas ambruk terseret arus banjir bandang di Desa Bener Bepapa dan Desa Lawe Penanggalan, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Di Padang, Jembatan Gunung Nago di Kota Padang, Sumatera Barat hanyut terbawa banjir bandang. BPBD Kota Padang menyebut akibat banjir bandang ini puluhan ribu warga Kota Padang terdampak. Jembatan ini merupakan penghubung perkampungan warga ke kampus Universitas Andalas dan pusat Kota Padang. Di Sumatera Utara, banjir bandang menerjang 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, meluluh lantahkan ratusan rumah warga. 4 desa terdampak yakni Desa Aik Ngadol, Desa Huta Godang, Desa Garoga, dan Desa Batu Horing. Lumpur tebal serta batang kayu yang terbawa banjir bandang masih terlihat menumpuk. Tak hanya bangunan rumah warga yang mengalami kerusakan, tetapi juga rumah ibadah dan fasilitas sekolah. Selain rumah warga, tak sedikit bangunan rumah ibadah, gedung sekolah, dan kantor layanan publik yang rusak akibat diterjang banjir ini. Penerangan di 4 desa ini juga mati, dan sarana air bersih juga tidak berfungsi. Secara keseluruhan, banjir dan longsor melanda 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jumlah korban meninggal hingga Jumat siang yang tercatat di BNPB dari 3 provinsi sudah melebihi dari 100 orang. Bencana di Sumatera Barat dilaporkan meluas di 13 hingga 14 kabupaten kota. Lokasi terparah ada di Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten dan Kota Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah korban meninggal terbanyak, terutama di wilayah Tapanuli yang terisolir. Dampak bencana meluas ke lebih dari 10 kabupaten kota, di antaranya Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Kabupaten Deli Serdang. BMKG menyebut, fenomena ini bukan sekedar cuaca buruk biasa, tapi siklon tropis senyar yang berkembang cepat di dekat Samudra Hindia. Sekarang kita akan perhatikan ini adalah pergerakan dari siklon Senyar. Nah, siklon Senyar ini ditengarai menjadi penyebab skala besarnya bencana kali ini yang dampaknya sangat besar dan menimbulkan banyak korban jiwa. Pemirsa, ini adalah pergerakan dari topan siklon Senyar ya. Siklon ini sebenarnya berevolusi dari bibit siklon 95B di Selat Malaka, dan BMKG sendiri menyatakan bahwa siklon Senyar inilah yang menyebabkan hujan deras, kemudian memicu banjir besar dan juga tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Nah, sejumlah peneliti menyebut siklon Senyar ini merupakan peristiwa langka. Bahkan ada yang menyebutnya anomali karena hampir tidak pernah terjadi di daerah khatulistiwa seperti di Indonesia. Sementara itu, Kepala BMKG periode 2017 hingga 2025, Dwi Korita Karnawati, membenarkan bahwa siklon tropis Senyar sudah bergerak menjauhi wilayah Sumatera. Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa bencana banjir masih harus diwaspadai. Jadi benar yang disampaikan oleh BMKG, bahkan diprediksi diperkirakan sekitar tanggal 29, itu berarti besok, energinya semakin melemah dan akan semakin pengaruhnya semakin berkurang. Demikian. Namun dampaknya meskipun dari segi curah hujan juga semakin menurun, tetapi yang sudah terjadi kemarin beberapa hari yang lalu itu kan efeknya masih
akan terasa ya itu. Ya. Sehingga memang kita masih tetap perlu waspada, tenang tapi juga waspada ya, karena banjir meskipun sudah mulai berkurang ya, tapi sewaktu-waktu akan terjadi peningkatan curah hujan bukan akibat dari siklon itu, tapi kondisi lingkungannya kan sudah jenuh air, sudah rapuh, sehingga tidak membutuhkan hujan yang lebat untuk memicu terjadinya longsor atau banjir bandang berikutnya. Seperti itu. Di sisi lain, LSM Walhi mengatakan bahwa Sumatera memang rawan bencana karena terjadi kerusakan ekologis. Seharusnya siklon tropis itu bukan ancaman serius jika ekologinya masih normal. Nah, terakhir kita menerbitkan environmental outlook gitu ya, judulnya Robohnya Sumatera Kita. Nah, kenapa kita mengambil judul itu? Karena dengan dasar pertimbangan melihat satu bentuk utama adalah terkait dengan kerusakan ekologisnya. Sumatera dari awal itu sudah punya ancaman dan risiko bencana terkait dengan diapit oleh sesar lempeng yang berada di atas Lampung di lempeng Bukit Barisan Selatan, dan hari ini situasinya di daerah lempeng tersebut juga telah terbebani. Jadi kalau kita bisa melihat izin usaha pertambangan itu lebih dari 2 juta hektar, kemudian perkebunan itu lebih dari 5 juta hektar, dan industri kehutanan perkayuan itu juga lebih dari 2 juta hektar. Itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar kenapa kita menyebut robohnya Sumatera Kita. Itu baru yang aspek legalnya. Kemudian yang ilegal juga banyak terjadi, seperti kalau di Sumatera Barat, kemudian juga kalau di Aceh itu di Bener Meriah. Nah, yang lain-lain itu ada juga kegiatan-kegiatan ekstraktif yang di luar kendali pemerintah. Yang di luar kendali seperti apa? Beberapa pekan yang lalu atau kalau tidak salah hampir lewat sebulanan gitu ya. Contohnya pemerintah Aceh menyebutkan kita mengalami kerugian untuk pertambangan yang nilainya ditaksir bisa mencapai 3 triliunan. Nah, ini yang lagi-lagi kami menyebutkan bahwa ancaman risiko bencana itu sangat besar di Sumatera. Nah, terkait dengan apa yang sedang banyak diperbincangkan terkait dengan siklon tropis Senyar itu, buat kami itu kan yang sifatnya alamiah gitu loh, hujan itu mau sebesar apapun dia. Memang frekuensi bencana banjir bandang dan longsor kerap menerjang wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Maret lalu misalnya, terjadi banjir bandang dan longsor di Parapat Kabupaten Simalungun. Sebelumnya BNPB mencatat 2024 sebagai tahun dengan kasus banjir dan longsor terbanyak di Sumut dengan 121 kejadian.